Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akada Zulfikar dengan NIM 1402622011. Di sini saya akan menjelaskan materi keanekaragaman hayati pada Sintak 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa pimpin doa. Oke, baik. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ustaz sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Saya lihat ada dua orang yang nggak masuk ya, Ahmad dan Zulfikar. Mereka kemana ya? Ahmad sakit, Pak. Oke. Ahmad ada surat tutornya nggak? Kasih surat tutornya. Ada dikirim di grup ya, Pak. Oke, baik. Untuk Zulfikar, Izin, bagaimana? Izin. Sudah ada surat izinnya? Belum ada, Pak. Baik. Oke. Bapak mau ngasih tahu ke kalian bahwa kalau misalnya yang tidak hanya sakit saja, kalau izin juga harus memberikan suratnya ya. Itu sebelum pembelajaran dimulai. Dimengerti? Mengerti, Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau memberitahu tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini itu siswa dalam kelompok dapat membuat poster dan mempresentasikan poster tersebut. Dimengerti? Mengerti, Pak. Nah, oke. Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, saya ingin tahu apa aja sih yang sudah dipelajari sebelumnya. Pengertian, Pak. Dan yang lainnya. Penyebab, Bapak. Ada dampak, Pak. Dampak. Solusi juga. Solusi. Solusi dari sebuah masalah. Oke, ada yang ingat apa itu penebangan liar? saya Pak. Baik, Akbar silahkan. Penebangan liar merupakan tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya hutan tanpa izin yang sesuai atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang serius. Oke, tepuk tangan sebelumnya untuk Akbar. Benar sekali yang dikatakan Akbar bahwa penebangan liar itu adalah penebangan pohon secara ilegal atau tidak memiliki izin. Penebangan itu biasa dilakukan karena beberapa hal seperti kemiskinan yang dialami oleh masyarakat setempat dan juga kurangnya bahan baku kayu di wilayah tersebut. Selanjutnya ada yang masih ingat solusi dari perburuan liar? Saya, Pak. Oke, Naila silahkan. Jadi solusi dari perburuan liar itu perlu diterapkan kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat, penegakan hukum yang efektif, serta upaya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, tepuk tangan untuk Naila. Benar sekali dikatakan Naila bahwa kebijakan pemerintah itu harus dilakukan secara ketat, khususnya untuk perlindungan hutan. Ini dilakukan agar para pemburu liar itu tidak lagi melakukan kejahatannya lagi. Yang terakhir itu ada yang masih ingat solusi dari deforestasi di Riau? Saya, Pak. Oke, Siva silahkan. Jadi solusi deforestasi di Riau itu revitalisasi kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat dasar dan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Siva sebelumnya. Benar sekali dikatakan Siva bahwa revitalisasi dari tingkat dasar atau tapak itu harus dilakukan agar pengawasan bisa secara intens dilakukan oleh pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang ada di Riau tersebut. Karena sudah saya jawab, kita akan masuk ke bagian inti. Sebelumnya ada yang masih ingat tujuan pembelajaran hari ini? Itu, Pak, buat poster sama presentasi poster ya? Iya, betul. Ya benar sekali Siva. Sebelum itu, Bapak akan tampilkan video cara membuat poster yang baik dan benar. Simak dengan teliti ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Channel. Channel ini adalah edukasi, belajar sambil belajar. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini akan belajar bagaimana melakukan membuat poster. Simak terus video ini sampai selesai.
Baiklah saudara sekalian, bagaimana cara membuat poster atau langkah-langkah membuat poster? Simak video berikut. Seperti yang mungkin juga sudah kita ketahui bersama, bahwa poster merupakan bagian dari sebuah reklame. Poster adalah media publikasi yang berupa tulisan atau gambar ataupun kombinasi dari keduanya yang mempunyai maksud untuk menyampaikan informasi tertentu. Poster digunakan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum untuk menyampaikan apa maksud dan tujuannya kepada khalayak ramai. Sahabat sekalian, poster biasanya kita temui pada tempat-tempat khalayak ramai atau pada tempat-tempat di mana masyarakat saling berlalu lalang. Poster dibagi ke beberapa macam, pertama poster niaga, kemudian poster non-profit atau tidak bermanfaat untuk. Contohnya poster seperti layanan iklan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Karena saudara sekalian, sekarang mari kita lihat bagaimana langkah-langkah membuat poster. Pertama, sebelum membuat poster, kita tentukan terlebih dahulu tujuan pembuatan poster, tema poster, atau biasa juga kita sebut sebagai judul poster. Poster tersebut kita buat dalam rangka apa? Dalam rangka menginformasikan apa? Dalam rangka mengajar seperti apa? Dan dalam rangka menyampaikan ide seperti apa? Setelah kita tahu apa tujuan kita dalam rangka poster, maka baru kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Pertama, kita tentukan dulu tujuan dari pembuatan poster. Kita contohkan di sini, poster yang kita buat adalah memiliki tema atau judul atau tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat supaya menjaga jarak untuk mencegah virus COVID-19. Kemudian setelah kita tentukan tujuan pembuatan poster, kita lanjut ke langkah berikutnya. Yang kedua, itu kita tentukan informasi yang akan kita sampaikan dalam poster. Informasi yang kita sampaikan dalam poster ini berupa kalimat yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kita. Dan kalimat yang kita sampaikan tersebut adalah merupakan kalimat yang efektif dan efisien. Seringkali mungkin, namun tetap tidak merubah tujuan atau makna informasi yang akan kita sampaikan. Kita contohkan, kita contohkan kalimatnya atau informasinya dibuat seperti ini: cegah penularan COVID-19 dengan menjaga jarak. Ini contoh kalimatnya. Kemudian setelah kita tentukan informasi yang kita sampaikan, kalimat yang akan kita sampaikan, kita buat poster. Langkah selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu menentukan gambar yang akan kita gunakan pada poster. Setelah kita menentukan tujuan, kemudian menentukan kalimat, maka sekarang kita memilih gambar yang sesuai atau yang relevan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tujuan dari pemberian gambar ini adalah memperkuat makna atau memperkuat dasar yang akan kita sampaikan. Karena hubungannya tentang menjaga jarak dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka gambarnya kurang seperti ini. Ini gambar untuk memperkuat penyampaian pesan dari poster kita. Kemudian dalam pemberian gambar hendaknya diberikan juga variasi-variasi gambar tertentu. Kemudian juga kita harus memperhatikan bagaimana kombinasi warna sehingga tidak terjadi benturan atau bentrok warna satu dengan lainnya, sehingga gambar atau tulisan menjadi saling meniadakan atau saling menggabungkan. Kemudian untuk lebih menariknya, kita coba memberikan sebuah latar pada gambar. Oke, kemudian kita tambah
tambahkan berbagai poster sehingga menjadi lebih menarik. Misalnya kita tambahkan peralatan yang dilakukan seperti ini, dan sehingga poster menjadi kelihatan lebih menarik. Baik, videonya sudah selesai sebentar. Ada yang ingat tadi apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat poster? Tentukan judul. Oke, judul ini yang kita lihat dari yang kelompok yang sudah kemarin maju. Kelompok 1, judulnya itu kan penerbangan dia di wilayah Sulawesi. Kelompok 2, perburuan dia di wilayah Kalimantan. Dan yang ketiga itu deforestasi di wilayah yang yang kedua Menentukan informasi yang akan ditaruh, Pak. ya, contohnya di kelompok 1 kan tadi ada penyebab, akibat, pengertian. Juga kelompok yang lain juga seperti itu. Dan selanjutnya ada apa lagi selain kedua hal itu? Tambahkan gambar, Pak. Selain itu ada lagi yang terakhir. Tambahkan gambar. Oke, semua jawaban benar sekali. Sekarang kalian akan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Apakah sudah? Sudah, Pak. Baik. Sebelum membuat poster, saya akan membagikan lampu kerja terlebih dahulu. Baik, Pak. Oh, udah dijawab nih, Pak? Saya nggak gitu. Oh, yes. Oke. Beri waktu 25 menit untuk mengerjakan posternya. Apakah waktunya cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Silakan dibuat dahulu. Baik, Pak. Cukup pusing, Pak, ini. Hari aku dulu aja deh. Gua mau punya internet. Nggak modal kan, Pak. Bang, nggak boleh internet. Akbar jangan nyontek. Kamu mau lihat-lihat? Jangan main game, tapi saya di Google. Cepcut kan mau. Oh iya, ini dia Akbar nih. Oh, disuruh bikin poster mau kajak duduk? Akbar observasi. Siap fokus. Iya, Pak. Maaf. Soalnya Pak tadi kamu yang ngerjain, Mbak. Kelompok 1 sudah sampai mana? Belum nyari template-nya ya? Iya, Pak, nyari template-nya, Oke. Pak, kita. Kalian ingat kan tadi apa aja yang harus ada dalam posternya? Iya, Pak, judul, informasi, gambar. Oke, nanti diterapkan ya ke dalam posternya. Baik, Pak. Oke. Kelompok 2 sudah sampai mana? Sampai sini, Pak. Sudah ya. Baru tulisan doang ya? Iya, Pak. Iya, baru tulisan, Pak. Cari apa gambarnya? Ya cari gambar yang sesuai ya dengan isi posternya. Oh, baik, Pak. Oke. Kasih, Pak. Kalian sudah sampai mana nih? Udah segini, Pak. Kita ini udah ada berprogres, Pak. Nggak lagi nyari template ya. Oke. Ini belum ada sumbernya ya? Iya. Emang harus apa ya? Iya, sumber tuh harus digunakan karena bisa Tadi lupa, Pak. Udah hilang data di mana tadi nyarinya. cari lagi ya. Itu soalnya sumber itu bisa memperkuat materi, menghormati penulis yang materi dijadikan dalam acuan poster, dan juga sebagai pembiasaan diri untuk membuat hal yang ilmiah seperti jurnal nanti ketika sudah kuliah. Baik. Oke, Pak, nanti kita tambahin. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Ih, belum beres. Udah, ada Kalau bisa sih. di sini aku ada apanya? Kita cepet. Banget. Di apa? Nanti gue ngerjain semuanya ya. Semuanya ya. Gak mau.
Baik, apakah sudah selesai membuat posternya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Ya. Pak. Baik, tunggu 2 menit lagi ya waktunya. Baik, Pak. Oke, udah selesai ya. Udah, Pak. Oke. Sekarang kelompok 1 bisa presentasikan hasilnya. Ini bisa kirim ke saya dahulu. Oh iya, Pak. Bentar ya, Pak. Oke. Kirim ke WA Pak. Ya, Udah, Pak. Udah. udah oke. Udah masuk ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Pak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil kerja kami yaitu penebangan liar. Yang pertama itu ada illegal logging. Nah, illegal logging adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya hutan tanpa izin sesuai atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang serius. Yang kedua ada faktor penyebab maraknya pembalakan liar. Faktor maraknya penebangan pohon secara ilegal adalah kemiskinan masyarakat menebang pohon secara ilegal untuk nantinya dijual dan menambah penghasilan. Lalu, kurangnya edukasi pada masyarakat mengenai pelarangan penebangan liar. Tata kelola hutan yang lemah juga menjadi faktor penyebab maraknya penebangan liar. Pelaku penebangan liar tidak mendapat efek jelas sehingga terus-menerus melakukan penebangan liar. Selanjutnya ada dampak dari penebangan liar. Pertama, adanya kerusakan ekosistem hutan, perubahan iklim, banjir dan tanah longsor, kerugian ekonomi, dan banyaknya tumbuhan yang punah. Terus, pengaruh terhadap kepunahan tumbuhan. Penebangan liar adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan secara luas. Pengambilan pohon secara ilegal dapat mengganggu keseimbangan ekologi, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengancam habitat flora dan fauna yang unik. Lalu solusinya, menegakkan hukum tentang penebangan liar adalah solusi untuk mengatasi kepunahan flora akibat penebangan liar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong kelompok 1. Oke. Kelompok 2 bisa titipkan. Kalian kelompok itu juga titipkan ke grup ya grup. Sudah dikirim ya Pak di grup. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster yang sudah kami buat itu tentang perburuan liar. Oke, jadi dalam konteks teori konservasi biologi, kegiatan pemburuan liar di Kalimantan ini dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Teori ini menekankan pentingnya pelestarian spesies dan habitat alami untuk mencegah kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Boleh dilanjut? Pemburu liar dapat menyebabkan penurunan populasi spesies-spesies tertentu karena kegiatan penangkapan yang tidak terkontrol. Hal ini dapat memicu kerugian signifikan dalam rantai makanan dan menyebabkan gangguan ekologis yang dapat berdampak luas. Terlebih lagi, spesies yang menjadi target pemburu liar seringkali termasuk dalam kategori yang dilindungi atau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan pemburu liar di Kalimantan perlu diterapkan kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat, penegakan hukum yang efektif, serta upaya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, berikut adalah gambar hewan yang terancam punah di Indonesia. Itu ada ebi. Boleh kayak gitu. Oke, mulai ya. Berikut hewan yang terancam punah di Indonesia. Yang pertama itu ada harimau Sumatera, orangutan,
Berjawab Komodo Cendrawasih. Nah, solusinya itu perlu diterapkan kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat, penegakan hukum yang efektif, serta upaya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, sekiranya cukup dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelompok 2. Maaf ya. Sebenarnya tinggal dong. Best, kelompok best. Depan kelompok 3 untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akbar Al-Bahri. Saya Kaila. Saya Ulan Nurjana. Di sini mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami ngambil tema itu deforestasi di Riau. Kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat digunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan atau pemukiman. Nah, ada dampaknya yaitu banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Lalu ada solusinya. Solusinya itu revitalisasi kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Nah, selanjutnya ada penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Terima kasih kelompok 3. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran pagi hari ini. Dan sebelumnya terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib. Sama-sama, Pak. Mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Mas, silakan. Oke, baik. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.